lagi dengan Ibu pada pertemuan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Gimana nih anak-anak semua? Apa kabarnya? Sehat aja kan? Tetap semangat ya belajar meskipun dari rumah saja. Dan juga tetap semangat ikuti bimbingan klasikal. Nah, oke, baik. Karena Ibu rasa semuanya pasti sudah semangat nih buat ngikutin bimbingan klasikal kita pada hari ini, maka ada baiknya sebelum kita masuk ke materi bimbingan klasikal, kita speaking dulu ya. Oke, sama-sama ya. Ikuti perintah Ibu. Baik. Nah, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang oke, oke. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya tepuk tangan. Baik. Nah, kita udah breaking nih. Selanjutnya kita akan memasuki proses bimbingan klasikal kita pada hari ini. Tadi ada yang ingat nggak kita mau membahas tentang apa? Iya, betul. Kita akan membahas tentang potensi diri. Nah, lalu sebelum kita masuk kepada bimbingan klasikal kita hari ini, seperti biasanya kita sama-sama mengucapkan basmalah dan berdoa dulu ya. Baik, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selanjutnya seperti biasa Ibu juga akan mengingatkan tentang asas dan waktu konseling kita pada hari ini. Adapun asas konseling pada bimbingan klasikal adalah seperti biasanya juga nih. Ada yang ingat nggak? Iya, yaitu tentang asas kesukarelaan, yang mana di sini Ibu akan sukarela memberikan materi pada pertemuan kita hari ini, yaitu tentang potensi diri. Lalu selanjutnya kita ada waktu sekitar 20 menit tentang pembahasan kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian potensi diri. Kira-kira nih anak-anak ada yang tahu nggak apa saja sih pengertian dari potensi diri? Iya, benar sekali. Pengertian dari potensi diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki setiap orang yang dibawa dari lahir, ataupun juga merupakan faktor keturunan. Nah, potensi diri ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam, yang mana apabila terus digali, terus diasah dengan minat, dibarengi dengan minat, maka akan menjadi suatu kemampuan yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Lalu apa sih? Kenapa sih kok potensi diri itu penting? Sebenarnya dengan kita mengetahui potensi diri yang kita miliki, maka kita akan lebih mudah dan lebih pede dalam melakukan sesuatu. Contohnya, misalnya Ibu nih bisa menggambar, maka di saat ada yang membutuhkan bantuan Ibu untuk menggambar, maka Ibu akan memiliki rasa percaya diri dan pedenya mengajukan diri bahwa saya nih bisa menggambar, mungkin saya bisa membantu kamu dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi memahami dan mengetahui potensi diri itu sangatlah penting bagi kita, karena seperti yang Ibu sebutkan tadi, sangat amat banyak memiliki manfaat.
Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam potensi diri. Di mana di sini Ibu akan membahas atau memaparkan tentang 5 potensi diri yang umum dimiliki oleh setiap orang atau individu tertentu. Nah, yang pertama ada potensi diri yang berasal dari fisik. Nah, potensi fisik ini berupa misalnya saja ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan. Nah, contohnya mungkin tadi di awal Ibu ada menyebutkan tentang menggambar. Nah, berarti potensi dirinya berada atau potensi fisiknya berada di tangan, yaitu tentang menggambar. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi fisik tentang potensi diri. Misalnya juga mulut, di mana dengan mulut kita bisa berpublic speaking, artinya kita bisa berbicara di hadapan orang banyak, kita bisa berbicara dengan dosen, dengan guru, dengan teman-teman. Artinya berbicara di sini bukan cuma bla 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 bla, tetapi berbicara yang berbobot. Mungkin bisa dengan berbicara singkat, padat, jelas. Artinya kita berbicara apa, walaupun sedikit, orang dapat memahami pembicaraan kita dengan baik. Nah, yang kedua ada potensi diri dari segi mental. Mental di sini dapat diartikan dengan mental intelektual. Nah, mental intelektual itu maksudnya adalah di otak. Misalnya tadi bisa menggambar, bisa berbicara, berarti yang menggerakkan atau yang memiliki potensi untuk hal-hal yang akan dikerjakan itu adalah otak. Yang mana misalnya Ibu bisa berbicara seperti ini, berarti kemampuan intelektual Ibu sedang berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga ada potensi diri berupa sosial emosional, yang dimana di sini seseorang dapat bertanggung jawab atau memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi jika ia memiliki potensi emosional yang tinggi pula. Nah, contohnya misalnya di saat Ibu pulang dari sekolah, berarti Ibu melewati jalan dong. Nah, di jalan Ibu melihat ada nenek-nenek sedang menyeberang, tidak ada yang menolong. Nah, disitulah potensi diri Ibu berupa emosional tadi keluar, dimana Ibu akan memiliki rasa, aku harus membantu nenek-nenek itu, aku harus menolongnya, karena kalau bukan saya, siapa yang akan menolong beliau? Karena yang lewat sini kan cuma saya. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Nah, yang keempat adalah potensi diri berupa mental spiritual. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah potensi diri tentang daya juang, yang mana di sini setiap orang pasti memilikinya. Apa sih Bu artinya? Nah, daya juang di sini berarti seseorang yang memiliki kemampuan untuk berjuang, memiliki kekuatan, memiliki keuletan, pokoknya memiliki rasa yang tinggi untuk mencapai apa yang ia inginkan. Contohnya, saat ini Ibu adalah seorang guru BK, berarti Ibu harus memiliki rasa juang yang tinggi untuk dapat membimbing, melayani, mengayomi anak-anak semua. Yang mana juga Ibu harus berusaha menggali dan menumbuhkan potensi diri Ibu tentang rasa juang tadi untuk lebih kuat lagi, agar semuanya bisa tercapai dengan posisi atau status Ibu sekarang sebagai seorang guru BK. Nah, seperti itu anak-anak. Kira-kira sampai di sini apakah bisa dipahami? Ya, bagus. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, kita akan mengetahui bagaimana sih cara kita untuk menggali atau mendapatkan informasi, bagaimana, seperti apa yang lebih
banyak. Pokoknya semua hal dari potensi diri kita itu gimana sih cara mencari tahunya. Nah, di sini ibu akan sedikit memberikan informasi cara yang dapat menggali atau mengetahui potensi diri yang kita miliki masing-masing. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, kenali diri sendiri. Karena setidak kenal-kenalnya kita pada diri kita, pasti kita tahu apa sih kelebihan kita, apa sih yang kita suka, apa sih kemampuan kita. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan itu kenali, pahami, bersamai diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua nih, apa Bu? Yang kedua adalah tentukan tujuan hidup. Misalnya tadi, ibu sebagai guru BK, pasti ibu ada memiliki rasa atau tujuan untuk bisa selalu membimbing anak-anak semua. Berarti tujuan hidup ibu salah satunya adalah bisa membimbing anak-anak. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah ada potensi diri di dalam diri kita, yaitu untuk membimbing? Kita lihat dari keadaan kita tadi, karena kita sudah kenal, ibu pernah sekolah, pernah kuliah di jurusan BK, berarti otomatis ibu sedikit banyaknya ada dong memiliki potensi diri untuk selalu mengayomi, membimbing, dan menyayangi anak-anak semua. Nah, yang ketiga adalah memotivasi hidup. Ketika kita sudah melakukan dua hal yang tadi, berarti otomatis kita harus juga meningkatkan motivasi hidup kita untuk selalu bisa menargetkan apa tujuan kita, bagaimana kita menggali lebih dalam tentang potensi diri yang kita miliki ya. Nah, yang keempat adalah hilangkan negative thinking tentang diri kita sendiri. Hanya aja anak-anak cewek nih biasanya banyak melakukan hal-hal seperti itu. Sebenarnya semua orang itu memiliki kemampuan dan kebisaan yang masing-masing itu ada porsinya. Pasti memiliki, tidak ada yang tidak memiliki. Cuma kenapa kita seakan-akan terlihat tidak memiliki itu? Karena kita sudah negative thinking dengan diri kita sendiri, menganggap bahwa oh saya tidak punya potensi diri, oh saya ini hanya kentang. Nah, seperti itu. Makanya potensi diri itu dia juga insecure jadinya muncul. Lalu yang kelima adalah jangan mengadili diri sendiri. Karena tadi ketika kita sudah insecure nih, kita sudah tidak percaya diri, pasti kita palingan juga aku gagal lagi nih, palingan juga aku tidak berhasil nih, palingan aku gini, palingan aku gitu, seakan-akan tadi sudah menyalahkan diri sendiri. Nah, itu yang membuat potensi diri juga tidak bisa terlihat dengan baik. Nah, lalu yang keenam adalah pastinya percaya diri. Serta yang ketujuh adalah lihat dari hobi dan minat. Karena yang lebih besar dan lebih condong dalam pencarian potensi diri itu adalah dari percaya diri dan hobi, minat, bakat. Karena kalau misalnya nih ibu punya keinginan atau punya hobi menari, walaupun ibu tidak bisa, tapi ibu terus suka menonton mereka, orang-orang menari, suka belajar menari, lama-kelamaan pasti ibu juga akan bisa menari, karena setiap hal yang dilatih kan pasti bisa. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya sih lebih ibu tekankan lagi, atau kembali ibu tekankan bahwa semua orang itu pasti bisa melakukan sesuatu hal seperti orang lain, tergantung dari diri sendiri. Mau nggak menggali, mau nggak mengasah, mau nggak berusaha untuk memperlihatkan ke diri sendiri atau ke orang lain bahwa kita itu mampu juga melakukan itu semua. Nah, seperti itu anak-anak. Dan juga yang terakhir tentunya pergaulan juga. Kalau tadi potensi dirinya suka dengan tari menari, bergaullah dengan teman-teman yang juga suka menari, otomatis potensi diri tentang menari tadi akan juga lebih tergali dan akan lebih keluar lagi. Nah, seperti itu ya macam-macamnya.
terakhir nih, cara menerapkannya gimana nih Ibu? Nah, mungkin cara penerapannya tadi sudah sebagian ada terselip-selip di cara mengenali potensi diri tadi. Nah, tapi di sini Ibu akan lebih memperjelas lagi ya gimana cara kita menerapkan potensi diri dengan baik dan benar agar tidak bersalah. Nah, diantaranya adalah dengan terus belajar, terus kembangkan kepercayaan diri, kenali diri kita dengan baik, sayangi diri kita, berani mencoba, serta ketika kita tadi suka menari, maka menarilah di tarian yang bagus, bukan di tarian yang mungkin tarian di diskotik atau tarian di klub-klub malam, tarian pokoknya carilah penempatan yang baik agar hobi dan kemampuan diri kita tersalurkan dengan baik dan membawakan manfaat yang baik juga. Nah, mungkin sepertinya waktunya sudah 20 menit nih. Waktunya kita atau Ibu undur diri nih untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti kalau anak-anak ada pertanyaan, anak-anak boleh ya hubungi Ibu, bisa lewat telepon, ataupun lewat chat. Karena kalau ada pertanyaan dari anak-anak, Ibu akan dengan sangat amat senang membantu anak-anak semua ya. Nah, oh iya, Ibu juga ingat sesuatu. Tadi dalam penempatan potensi diri yang baik dan benar, Ibu kelupaan menyebutkan jangan lupa berdoa sebelum menentukan sesuatu ya anak-anak. Ya, baik. Nah, ya seperti tadi karena waktunya sudah 20 menit, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan yakinkan di dalam hati bahwa ilmu kita pada hari ini akan membawakan manfaat untuk kedepannya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat dan terus belajar walaupun berada di rumah saja, dan juga tetap jaga kesehatannya ya. Dadah.